Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Gus Lim Rizky yang biasa dipanggil Rizky. Ya, teman-temanku semua, apa kabar? Rizky berdoa untuk teman-teman semua bahwa kesehatan teman-teman semua baik dan selalu semangat dalam hidup. Oke, teman-teman semua, Rizky tertarik tentang sebuah kisah bahwa dulu Rasulullah SAW itu ternyata disebut orang yang paling bisa dipercaya atau gelarnya Al-Amin. Nah, teman-teman, karena Rizky suka nyeleneh ya, ilmunya nyeleneh gitu ya guys. Maksudnya pengen mencari-cari sesuatu, ada nggak sih dalam tatanan keilmuan kita sekarang sebagai anak kuliahan, sebagai mahasiswa tuh yang bisa kita ambil pelajarannya yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tentang jujur, tentang sebuah kata-kata benar. Nah, sesuai juga dengan sifatnya Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sidik, ya kan, berkata benar, selalu berkata benar. Dan karena sidik tersebut mempunyai sifat tersebut, Rasulullah dijuluki sebagai Al-Amin. Rasulullah bahkan gelar itu diberikan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi. Dan gelar yang Al-Amin tersebut satu-satunya di dunia ini hanya milik Rasulullah. Tidak ada satupun universitas yang berani memberikan gelar Al-Amin kepada mahasiswanya. Ya, apalagi saya. Gini guys, Muslim memang tidak terlalu mencintai matematika, tapi ternyata guys, matematika yang mungkin dalam pikiran kita adalah suatu momok pelajaran yang menakutkan ya, terutama bagi kita yang nggak pecinta hitung-hitungan. Ternyata tuh kalau kita kait-kaitkan dengan agama, dengan Rasulullah, ada ternyata kaitannya. Apa itu? Mari kita cek. Baik guys, biasanya di sekolah-sekolah dasar dan matematika paling dasar adalah tentang perkalian yang Rizky ingat ya guys, karena di sini memang Rizky adalah salah satu orang yang sedikit tidak terlalu suka hitung-hitungan guys. Tapi ternyata ketika Rizky pelajari lagi, ternyata matematika itu adalah memiliki suatu sisi-sisi keagamaan. Mari kita cek. Guru sekolah dasar Rizky atau guru SD Rizky biasanya mengajarkan tentang perkalian itu min apabila dikalikan dengan min maka hasilnya adalah plus. Nah, kemudian plus apabila dikalikan dengan min maka hasilnya menjadi min. Nah, apabila min dikalikan dengan plus maka hasilnya menjadi min. Sedangkan plus dikali plus hasilnya menjadi plus. Nah guys, ini adalah rumus dari perkalian dasar yang Rizky dapat di sekolah SD dan sampai SMP. Ternyata setelah di kuliah ini Rizky berpikir-pikir lagi, ternyata ada sambungannya kepada agama. Apa itu? Ini guys, ini ilmu tentang asyidik yang Rasulullah punya, yaitu sifat asyidik, selalu berkata benar. Apabila nih guys, min di sini kita analogikan sebagai perkataan buruk. Apabila ada teman kita yang berkata salah atau melakukan perbuatan salah, dan itu kita berani mengatakan bahwa perbuatan itu salah, katakan salah ya guys ya, bukan katakan putus ya guys. Ini adalah perbuatan salah. Kalau katakan putus tadi itu acaranya Uya Kuya ya guys ya. Ini sedikit suka nonton juga guys. Nah ini guys, kembali ke fokus ke sini. Ketika
teman kita atau ada orang yang berkata yang melakukan perbuatan salah, apabila kita berani mengatakan bahwa itu adalah perbuatan salah, maka perbuatan kita disebut perbuatan benar. Benar. Guys, selanjutnya rumus kedua, plus dikali min. Nah, begini analoginya guys. Apabila ada teman kita melakukan perbuatan benar, nah, kita sebagai orang yang tahu mengatakan bahwa perbuatan itu salah, maka dikatakan perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang salah. Ingat guys, jadi kalau orang benar jadi kita benar, jangan benar dikata salah. Kalau kita orang benar kita bilang salah, maka perbuatan kita bisa disebut perbuatan yang salah guys. Nah, rumus yang ketiga guys, min dikali plus. Apabila teman kita atau orang lain yang kita tahu melakukan perbuatan salah ya, dan kita katakan bahwa perbuatan itu benar, maka perbuatan kita atau yang kita lakukan itu disebut sebagai perbuatan salah. Karena apa? Kita membenarkan kata perbuatan yang salah. Jadi perbuatan kita sendiri itu disebut perbuatan yang salah. Selanjutnya guys, orang benar plus dikali plus. Orang benar atau teman kita melakukan perbuatan kebenaran benar, kita bilang atau kita berani mengatakan bahwa itu juga adalah perbuatan benar, maka perbuatan kita disebut perbuatan benar. Nah guys, ketika Rizky menemukan pemikiran seperti ini ya di ruang belajar Rizky, ya ceritanya belajar, ternyata apa yang Rizky pelajari selama ini, rumus-rumus yang diberikan oleh guru-guru Rizky, itu ternyata kalau kita jadikan sinaungi, kita benar-benar kita pelajari benar-benar, itu menjadi sebuah pelajaran untuk membentuk kepribadian kita guys. Contoh aja seperti yang ini tadi guys, udah jelas-jelas perbuatannya salah, kita ya harus berani mengatakan bahwa perbuatan itu salah, maka kita disebut benar guys. Kenapa? Kita berani mengatakan benar itu benar, salah itu salah. Begitupun yang ini, apabila ada perkataan yang salah, kita mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang salah, kita katakan bahwa perbuatan itu benar guys. Gelar alamin atau itu sifatnya Rasulullah Siddiq jauh dari diri kita guys. Makanya guys, Rizky berpesan dari rumus kecil seperti ini, beranilah untuk selalu berkata benar, karena berkata benar akan membuat sebuah kebenaran terungkap dan akan menimbulkan sebuah kedamaian yang akan terjadi di dunia ini. Apabila kebenaran kita sembunyikan, maka sama saja kita menyembunyikan sebuah kedamaian di dunia ini. Ingat guys, bahwa kebenaran akan selalu menang guys. Jadi teman-temanku semua, beranilah untuk selalu berkata benar itu benar, salah itu salah, dan harus kita berani mengungkapkan sebuah kebenaran sesuai apa yang terjadi. Kalau Rizky ingat-ingat lagi guys, Rizky pernah dengar dan pernah ingat sebuah cerita dari gurunya Rizky, bahwa dulu kalau nggak salah ya guys ya, ada seorang pemuda yang sangat kelaparan guys. Dia saking kelaparannya, ada buah apel yang jatuh. Ini buah apel ya guys ya, jatuh.
dia makan karena saking laparnya, nggak lupa nih guys kalau itu bukan miliknya, dimakan olehnya. Dan ternyata guys, dia baru sadar ketika dia udah makan setengah. Astagfirullahaladzim, dia beristighfar, ternyata perbuatan dia salah. Karena dia udah nyadar, dia mencari pemilik apel tersebut guys. Nah, ketika sampai dan mengetahui bahwa bahwa tempat dan orangnya adalah pemiliknya ini, dia samperin guys. Ketika samperin, dia ngomong gini, "Pak, aku mohon maaf, aku memakan buah bapak yang di kebun bapak, buah apel yang telah jatuh dari pohonnya tanpa seizin bapak. Saya mau minta maaf Pak, tolong dosa saya diampunin." Nah, si bapak ini ngerti guys bahwa pemuda ini bukan sembarangan guys. Kata bapak ini jawabnya, "Enggak, biarkan dosa itu selalu melekat di dirimu." Wah, karena dia pemuda ini pemuda yang jujur, pemuda yang baik guys. Wah, dia langsung, "Tolong Pak, tolong, apapun sarannya saya akan lakukan agar bapak memaafkan saya." Nah, kira-kira kalau kita gimana guys? Kemudian lanjut cerita guys. Ternyata setelah bapak itu pemuda itu merayu bapak tersebut yang mempunyai pemilik kebun mengatakan, "Ya sudah, jika kamu memang benar-benar ingin saya maafkan, maka kamu harus bekerja dulu di tempat saya 1 bulan." Oke. Kemudian sepakat, pemuda itu bekerja di 1 bulan di rumah tersebut. Setelah 1 bulan, pemuda itu mendatangin dari bapak tersebut yang pemilik dari buah yang dimakannya tadi tanpa izin, "Pak, ini udah 1 bulan, bagaimana? Apakah bapak mau memaafkan saya atas dosa-dosa saya?" Bapak tersebut mengatakan, "Tidak, saya tidak akan memaafkanmu apapun itu." Si laki-laki ini langsung seperti apa? "Tolong Pak, tolong banget, saya dimaafkan, saya benar-benar nggak sengaja kemarin memakan karena saya kelaparan." Baru kata bapak tersebut, "Baiklah, jika kamu benar-benar ingin saya maafkan, kamu harus nikah sama cucu saya. Nikah sama cucu saya. Tapi cucu saya itu tidak bisa mendengar, tuli, buta, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, bahkan bisu. Kamu harus mau menikahi cucu saya apabila kamu mengharapkan pemaafan dari saya karena kamu telah memakan buah apel yang tadi jatuh tanpa izin saya, padahal itu pohonnya milik saya." Dia berpikir, merenunglah pemuda tersebut. Oh, karena dia yakin bahwa kejujuran adalah hak mutlak karena ingin mencontoh Rasulullah. Pemuda itu mengatakan bahwa, "Baiklah Pak, saya akan menikahi." Nekat pemuda tersebut hanya untuk mendapatkan maaf dari bapak tersebut. Lihat guys, kalau kita bagaimana tuh guys, menikahi perempuan yang tuli, buta, bisu, tidak punya tangan dan tidak punya kaki, bagaimana tuh guys? Singkat cerita, sampailah waktu pernikahan. Setelah ucap kabul, laki-laki tersebut menghampiri kamar dari dari istrinya tersebut. Kan kalau di Timur Tengah ya, kalau nggak salah, bahwa kalau nikah itu ketika pernikahan sebelum ucap kabul selesai, seorang pengantin putri atau perempuannya tidak berada di tempat atau dipisahkan. Nah, ketika ingin masuk, ngetok pintu, tok tok tok, buka, "Assalamualaikum." Dijawab dari penghuni dalam kamar tersebut, "Waalaikumsalam." Kaget dia, loh, katanya nggak bisa ngomong. Ditutup lagi karena takut salah kamar. Terus kemudian bertanya sama orang-orang sekitar, "Apakah benar ini saudara-saudara yang ada di sana? Apakah benar ini rumah istri saya, kamar istri saya?" "Iya benar, ini pengantin putri, wanitanya telah menunggu di dalam kamar." Karena penasaran, masuklah pemuda tersebut. "Assalamualaikum." Dijawab, "Waalaikumsalam." Keesokan harinya, bapak tersebut si laki-laki tersebut menghampiri bapak tersebut. "Pak, kata jenengan kalau cucunya jenengan itu tidak punya tangan, bisu, tuli, buta, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Lah kok sekarang yang saya temukan bahwa istri saya itu lengkap semua, sempurna, bahkan cantik lagi." Bapak itu menjawab, "Nak, anakku, cucuku itu tidak pernah menggunakan matanya untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya saya mengatakan bahwa anak saya itu buta.
Begitupun dengan tangan dan kakinya, tidak pernah dipergunakan untuk berbuat apapun yang dilarang oleh Allah. Begitupun dengan lisannya, dia selalu berzikir dan tidak pernah sedikit pun menggibah. Apabila ada yang menggibah, dia menjauh. Karena itu, karena kamu telah berbuat kejujuran, maka saya nikahkanlah kamu dengan anak saya. Lihat guys, dari cerita tersebut guys, sebuah kejujuran akan menghasilkan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Baik guys, mungkin hanya itu yang dapat Rizky share pada vlog kali ini. Mohon maaf mungkin Rizky mungkin tidak sesantai yang kemarin, tapi bagi Rizky yang penting kebermanfaatan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun salahnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.